Kadang-kadang kita pikir kalau wali itu harus ada apa? Keramat. Tahu nggak? Ketika ulama itu istiqomah dakwah, ketika ulama itu istiqomah ngajar, itu 1000 kali lebih hebat dari keramat. Al istiqamatu khairum min alfil karamah. Itu karamah yang lebih hebat. Kata para ulama, keistiqomahan seorang ulama berdakwah di jalan Allah itu lebih hebat daripada 1000 kali Anda terbang, apalagi nggak bisa turun. Terbang mulu dicariin, nggak turun-turun. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kalau Anda menganggap orang mulia karena bisa terbang, ketahuilah burung lebih hebat terbangnya. Kenapa burung nggak dibanggain? Orang itu dibanggain. Kalau ada orang bisa, oh ini hebat, kenapa? Bisa masuk ke air, bisa jalan di atas air. Ikan lebih hebat daripada apa? Ikan lebih hebat. Bukan itu kehebatan orang, tapi keistiqomahan. Oh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, saya akan menampilkan beberapa cuplikan video teman-teman, sudah saya kompilasikan terkait dengan klaim-klaim sebagian oknum habaib yang mengatakan ini adalah karamah, ini adalah karamah. Akan tetapi sebelum kita melihat videonya teman-teman, saya ingin mengatakan dan menegaskan di sini kita harus mempelajari teman-teman apa sebenarnya makna karamah tersebut. Karamah mukjizat itu memang nyata, benar ada dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ingat teman-teman, karamah mukjizat itu tidak bisa sewaktu-waktu dikeluarkan oleh orang yang bersangkutan, karena itu murni datang dari Allah Azza wa Jalla. Pernah terjadi karamah di antara para sahabat Nabi, salah satunya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau menaikkan kudanya di atas air, tiba-tiba air tersebut berubah menjadi tanah. Itu adalah karamah, akan tetapi tidak bisa diulang-ulang. Sewaktu-waktu dia muncul sesuai dengan kebutuhan yang Allah Azza wa Jalla tahu untuk umatnya. Kemudian juga Khalid bin Walid pernah minum racun, tidak meninggal dunia. Apakah itu artinya Khalid bin Walid setiap kali minum racun tidak akan mati? Tidak teman-teman. Jadi karamah itu memang ada, akan tetapi tidak bisa dikeluarkan sewaktu-waktu sesuka hati mereka, sebagaimana di video yang akan kita tampilkan. Dan ingat teman-teman, para ulama sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan karamah paling agung adalah istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Salah satu contohnya teman-teman yang sangat sulit bagi kita istiqomah di atas kebenaran. Contoh sholat 5 waktu begitu sulit kita untuk tepat pada waktu, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram bersama para imam. Jadi teman-teman, karamah terbesar menurut para ulama yaitu istiqomah, karena istiqomah ini sulit sekali, dan sulitnya istiqomah ini bukan hanya dari kalangan orang-orang awam penuntut ilmu, bahkan para ulama pun terkadang mengalami hal yang sulit untuk istiqomah, sulit untuk sholat tepat pada waktunya, sulit untuk bangun sholat tahajud, dan sulit untuk mengerjakan amalan-amalan soleh lainnya. Maka teman-teman, sekali lagi kesimpulannya adalah sebagaimana perkataan para ulama, ya, karamah paling agung, paling terbesar bagi umat adalah istiqomah. Bagaimana para sahabat dulu teman-teman, diriwayatkan bahwa ada yang kadang 15 tahun tepat waktu sholat di masjid bersama imam berbarengan takbiratul ihram. Ini merupakan karamah yang luar biasa ketika kita mampu menjaga keistiqomahan kita di atas amal soleh. Kemudian teman-teman, perkataan para ulama juga sudah ternukil dari zaman ke zaman. Salah satunya yaitu seorang ulama yang tidak terkenal namanya, akan tetapi dikatakan di zamannya setara keilmuannya dengan Imam Malik, yaitu Imam Lais bin Sa'ad. Disebutkan bahwa beliau pernah mengatakan, seandainya engkau bisa melihat seorang berjalan di atas air, maka jangan engkau katakan dia seorang waliullah sebelum engkau mencocokkan amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Syafi'i menanggapi perkataan Lais bin Sa'ad tersebut, qassara Lais, masih kurang, akan tetapi jika engkau melihat seorang bisa berjalan di atas air kemudian bisa terbang di atas udara, maka jangan engkau menyangka dia adalah seorang waliullah sebelum engkau mencocokkan amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ingat teman-teman bahwa seorang waliullah itu tidak dibatasi dengan karamah-karamah atau keajaiban-keajaiban yang pernah dialami semasa hidupnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa khawatir dalam hati mereka dan tidak pula bersedih hati, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka teman-teman, yang menjadi patokan seorang dikatakan waliullah adalah orang-orang yang beriman, istiqomah di atas amalan soleh, dan tentunya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan jelas pula Allah mengatakan orang-orang yang paling mulia bukan orang-orang yang memiliki karamah bisa terbang. Ya, kalau hanya bisa terbang, burung pun bisa terbang. Kalau hanya sekedar mengaku bisa berjalan di atas air, maka ikan lebih hebat lagi teman-teman, bisa berenang
berenang, bahkan hidup di dalam air. Maka yang paling mulia ukurannya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang paling bertakwa. Baik, teman-teman, kita akan lihat beberapa video yang sudah saya gabungkan menjadi satu terkait dengan klaim-klaim sebagian oknum habaib ini yang mengatakan ini adalah karomah, padahal ini adalah murni sebuah kebohongan dan dongeng khurafat. Kita simak videonya. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Marga Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul, Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo, siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Ini adalah dusta di atas kedustaan, teman-teman. Subhanallah, ya. Kita lihat video berikutnya, teman-teman. Tidurnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Bagaimana beliau kalau tidur? Tidur memang nggak bisa tidur. Bukan seperti kita. Kalau kita nggak tidurnya memang apa? Memang karena penuh dengan permusuhan dan kedengkian. Tapi kalau beliau Habib Abdurrahman As-Segaf itu nggak tidur selama 33 tahun. 33 tahun. Tidur menghadap ke sebelah kanan melihat surga serta isinya. Ya Allah. Ya, melihat sebelah kanan, menghadap sebelah kanan melihat surga serta isinya, melihat bidadari, melihat telaga-telaga. Ya. Kemudian kalau seandainya menghadap ke sebelah kiri, melihat neraka serta isinya. Sampai beliau mengatakan, bagaimana saya bisa tidur, sedangkan kalau saya tidur itu menghadap ke sebelah kanan saya melihat surga serta isinya, dan kalau saya menghadap ke sebelah kiri saya melihat neraka serta isinya. Allahu Akbar, teman-teman, ya. Ada seorang waliullah, dan jelas itu bukan para nabi, bukan para rasul, kemudian bukan para sahabat nabi yang jelas-jelas dijamin masuk surga. Akan tetapi setiap kali tidur, bahkan diriwayatkan di lisannya sendiri mengatakan 33 tahun tidak pernah tidur di malam hari. Karena bagaimana mungkin aku bisa tidur? Setiap aku menghadap ke kanan, aku melihat surga beserta isinya, ya. Tidur sebelah kiri, menghadap ke sebelah kiri, melihat neraka beserta isinya. La ilaha illallah, teman-teman, ya. Siapa di antara manusia ini yang pernah diperlihatkan surga dan neraka kecuali Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj? Ya. Sekarang pertanyaannya, para sahabat Nabi saja, teman-teman, yang jelas dijamin masuk surga, padahal mereka masih hidup, tapi sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, bahkan di antara mereka yang lain yaitu seperti Bilal bin Abi Rabah pun dimimpikan sandalnya atau terompahnya di surga. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah calon penghuni surga. Akan tetapi, pernahkah mereka melihat surga dan neraka ketika mereka masih hidup di dunia? Kemudian Rasulullah juga jelas bersabda, seluruh peserta perang Badar tidak akan masuk neraka. Ini artinya seluruh orang-orang yang menjadi peserta yang ikut berperang ketika perang Badar, insya Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam surga. Dan ini jelas sabda Rasulullah. Sampai-sampai ketika perang Badar itu para malaikat pun ikut membantu. Ini saking kemuliaan yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, sampai-sampai malaikat pun ikut menyertai mereka dalam perang Badar.
Taib teman-teman, kita lihat salah satu video dan ini dari seorang habaib ya, dan insya Allah ini lurus ya. Ini habib yang lurus menjelaskan kepada para jamaahnya apa gunanya terbang di atas udara, apa gunanya seorang waliullah diklaim bisa berjalan di atas air. Kalau hal-hal seperti itu kita masih bisa kalah dengan burung, karena burung lebih jago terbang, ikan lebih jago berenang, ikan lebih jago hidup selama-lamanya di dalam air. Maka beliau menjelaskan bahwa karomah terbesar adalah istiqomah menyebarkan keilmuan. Taib teman-teman, kita simak videonya. Kadang-kadang kita pikir kalau wali itu harus ada apa? Keramat. Tahu nggak? Ketika ulama itu istiqomah dakwah, ketika ulama itu istiqomah ngajar, itu 1000 kali lebih hebat dari keramat. Al istiqamatu khairum min alfil karamah. Itu karomah yang lebih hebat. Kata para ulama, keistiqomahan seorang ulama berdakwah di jalan Allah itu lebih hebat daripada 1000 kali Anda terbang, apalagi nggak bisa turun. Terbang mulu dicariin, nggak turun-turun. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kalau Anda menganggap orang mulia karena bisa terbang, ketahuilah burung lebih hebat terbangnya. Kenapa burung nggak dibanggain? Orang itu dibanggain. Kalau ada orang bisa, oh ini hebat, kenapa? Bisa masuk ke air, bisa jalan di atas air. Ikan lebih hebat daripada apa? Ikan lebih hebat. Bukan itu kehebatan orang, tapi keistiqomahan. Oh luar biasa. Makanya nggak usah nunggu memuliakan guru, nunggu keramat dulu. Nungguin keramat, kalau ada, wah ini bener tuh. Tadi saya lihat dia ngajar terbang, terbang dibanggain. Itu bukan keramat. Keramat itu istiqomah. Dia sabar ngajarin kita alif aja seminggu. Ya Allah, sabarnya diajarin. Ba, ta, besok alif lupa lagi, ba lagi, ya Allah diulang. Itu keramat banget tuh. Kalau orang biasa mah pindah sono. Ya Allah, nih Ustadz ngajarin, udah rapi, ngajarin bah sholat diajarin. Sholatnya masih berantakan juga, tetep istiqomah. Oh ini nih keramatnya. Bahkan kata para ulama, kalau bicara tentang keramat, tentang kewalian, sungguh wali karomah yang paling mulia adalah karamatul ilm. Ilmu itulah yang paling hebat keramat, karena dia tidak hanya bisa diceritakan tapi dinikmati. Itulah kata para ulama, sebaik-baik keramat adalah keramat ilmu. Makanya wali dengan karomah ilmu tidak akan pernah habis. Bukan hanya cerita kewaliannya, belajar ini sekarang ustadz ini muridnya Kiai Fulan, ustadz ini muridnya Habib Fulan, itu wali, itu terus kewaliannya dapat terus tuh. Tapi kalau cerita keramat selesai. Subhanallah, inilah wali. Nih jadi di sini jangan di Setu kagak ada wali. Gimana nggak ada wali? Yang bisa terbang dicari itu wali-wali. Ustadz nih yang ngajar-ngajar Iqra, ngajar ngaji, itu wali semua tuh. Muliakan mereka, Allah akan muliakan kita. Nah, teman-teman jelas ya, dari kalangan Habib atau para Habaib ini pun membantah ya orang-orang yang sering mengklaim dirinya memiliki karomah atau menyebutkan karomah Habib ini, wali ini. Ini antum bisa lihat nanti, antum ulang-ulang ya, namanya beliau juga di depan yaitu namanya Habib. Tapi beliau insya Allah lurus teman-teman. Dan beliau juga menjelaskan bahwa karomah terbesar, karomah yang paling asli atau yang paling agung adalah istiqomah di atas keilmuan. Karena apa? Sebagaimana yang beliau sampaikan, kalau hanya menyampaikan karomah seorang waliullah bisa terbang, ya selesai, nggak ada ujungnya teman-teman. Karena kalau kita berbicara tentang ilmu, tentu ilmu ini bisa membuat orang menjadi cerdas. Yang awalnya jahil menjadi mengetahui ya. Yang awalnya tidak mengetahui mana halal mana haram, akhirnya mengetahui dengan karamah atau kemuliaan ilmu. Kalau cerita misalkan ini bisa terbang, ini bisa berjalan di atas air, faidahnya apa ya? Faidahnya apa ya? Hanya membanggakan saja, membanggakan walinya, membanggakan habaibnya. Akan tapi ilmu yang didapat apa? Tapi kalau menjelaskan ya, seperti ini tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan atau wudhu sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka kita di sini teman-teman mendapatkan ilmu dan kita bisa ittiba, meniru bagaimana ya tata cara Rasulullah ketika beramal soleh. Salah satunya seperti sholat ya, bagaimana tata cara sholat Rasulullah, bagaimana cara berwudhu Rasulullah. Dan teman-teman sebenarnya bukan hanya dari Habib ini saja yang membantah. Dari zaman terdahulu para ulama
ulama juga sudah membantah teman-teman dari masa ke masanya. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, Lais bin Sa'ad dikatakan oleh para ulama teman-teman, salah satu ulama yang keilmuannya mungkin setara, bahkan ada yang mengatakan melebihi dari kealiman Imam Malik rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwa seandainya engkau melihat ada seorang bisa berjalan di atas air, maka jangan engkau sebut dia seorang waliullah sebelum engkau cocokkan ya amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan qassarul Lais, ya, masih kurang perkataan Lais, akan tetapi seandainya engkau bisa melihat orang berjalan di atas air, kemudian engkau melihat ada orang bisa berjalan di atas udara, maka jangan engkau sebut dia seorang waliullah yang memiliki karamah, akan tetapi kamu harus mencocokkan amalannya terlebih dahulu dengan Al-Quran dan Sunnah, teman-teman. Jadi para ulama sebenarnya bukan hanya dari zaman sekarang, zaman terdahulu pun telah membantah dan telah membahas mana karomah yang asli dan mana karomah yang palsu, teman-teman. Tinggal kita membuka kitab, tinggal kita mau mempelajari, teman-teman, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan tunjukkan kita mana kebenaran dan mana kebatilan. Jadi sekali lagi teman-teman, sebagai penutup di video ini agar tidak terlalu panjang, bahwa sebagaimana perkataan para ulama, yaitu a'zamul karamah nizamul istiqamah, ya, karamah terbesar bagi umat adalah istiqamah. Karena sulitnya istiqomah itu, teman-teman, maka seandainya ada orang mampu istiqomah, misalkan sholat berjamaah tepat waktu di masjid, ya, bersama imam, tepat takbiratul ihram selalu bersama, maka itu istiqomah yang luar biasa. Dan ingat, ukuran istiqomah itu bukan keajaiban-keajaiban, karomah yang di luar nalar, bahkan teman-teman, bahkan kadang-kadang mengalahkan mukjizat para nabi, para rasul, mengaku dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali. Kadang orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan habib atau wali mereka kadang-kadang bisa keluar katanya dari kuburannya, kemudian mensolatkan jenazah orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana itu, teman-teman? Dia sendiri sudah meninggal dunia tapi bisa keluar dari kuburannya kemudian mensolatkan jenazah orang lain yang baru meninggal dunia. Ini bukan karomah, artinya ini murni adalah dongeng-dongeng khurafat. Wallahu alam apa tujuannya, teman-teman. Akan tapi teman-teman, sekali lagi saya mengatakan, dengan cara kita mempelajari, ya, agama yang benar dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ketika mereka berdakwah, berceramah, dia mengeluarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dijelaskan pemahaman para ulama seperti ini, maka insya Allah itu bisa dijadikan sebagai rujukan dan insya Allah pemahaman kita selamat, teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi nasihat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang keliru. Semua datang dari Allah Azza wa Jalla berupa kebenaran, dan kekeliruan murni dari saya sendiri dan hawa nafsu saya. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.